Dodo. Seru banget ini mainan baru. Nanti Dodo mau main sama Boni ya. Biar lebih seru lagi. Boni kan lumayan banyak mainannya. Ayo, eskavator, ayo. Kiku. Dok, Ya. Mama mau minta tolong dong. Apa Ma? Dodo lagi main nih. Ini Mama tadi lagi masak, terus garam Mama habis sama saus. Oh, Kamu boleh tolong nggak beliin garam dan saus di Indomaret? nggak usah pakai garam, nggak apa-apa kali Ma, lebih sehat. Nanti nggak enak loh Dok, kan kamu yang mau makan juga. Tunggu. Ya udah, gampang. Nanti Dodo beliin yang banyak. Ya udah, yang cepet ya eskavatornya Dok. keren. Mama Iya, udah tengah-tengah gampang, masak Ma. nih. Iya, kan lagian juga deket kok. Paling 5 menit nyampe. Gampang. Udah Mama sana ke dapur, Dodo mau main dulu. Ya udah, yang cepet ya, uangnya diambil di kamar. Iya, di kamar. Ya, sana. Tuh. Nih bentar lagi ada musuh. Ayo. Tuh. Cepet ya Dok. Iya Ma, gampang. Ya, eskavatornya keren. Dodo suka banget ini. Bagus. Adik-adik, tadi kan kalian sudah menyaksikan video singkat dari Dodo. Wah, kalian lihat Dodo tadi disuruh bantu oleh mamanya. Dodo langsung lakukan nggak? Ternyata tidak. Dodo menunda-nunda membantu mamanya. Kira-kira kalian juga pernah melakukan hal yang sama? Misalnya mama, papa, kakak, atau adik minta tolong sama kamu, tapi kamu bilang, ntar aja, gampang. Udah, nanti, tunggu. Wah, ditunda-tunda, tapi akhirnya nggak lakukan. Siapa yang pernah kayak Dodo? Ya, adik-adik, mungkin di antara kita pernah ya, kita tunda-tunda minta tolong sampai akhirnya kita lupa deh dengan permintaan tolong dari orang lain. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini tentang satu orang. Satu orang yang mendengar permintaan tolong dari orang lain. Nah, kira-kira dia langsung tolong atau dia tunda-tunda ya? Nah, kita mau dengarkan sama-sama. Nah, adik-adik, kalian masih ingat cerita minggu-minggu lalu yang kakak pernah sampaikan tentang satu orang bernama Saulus. Siapa namanya? Ya, Saulus. Saulus itu dulunya adalah orang yang jahat minta ampun. Tetapi akhirnya Tuhan menolong dia. Tuhan membuat Paulus menjadi bertobat. Makanya dia akhirnya kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan dia berubah menjadi baik. Dan akhirnya bukan hanya sifatnya yang menjadi baik dan hatinya yang jadi baik. Tapi namanya juga berubah. Dari Saulus menjadi Paulus. Nah, dulu namanya dia dipanggil Saulus. Sekarang dia dipanggil Paulus. Nah, ketika dia sudah bertobat percaya Tuhan, dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat sekali. Dia banyak menolong orang lain. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan pada suatu malam Paulus beristirahat. Dia lagi tidur. Nah, tiba-tiba dia mendapatkan suatu penglihatan. Ya, penglihatan itu ya antara mimpi atau enggak begitu ya. Jadi waktu dulu, zaman dulu Tuhan memberikan perintahnya atau Tuhan berbicara kepada umatnya melalui salah satunya yaitu penglihatan. Nah, saat itu Paulus sedang beristirahat dan dia mendapatkan penglihatan. Penglihatan itu adalah dari Tuhan. Nah, di dalam penglihatan tersebut Paulus itu mendengar. Dia mendengar apa ya? Dia mendengar orang berteriak minta tolong.
mendengar ada orang-orang yang minta tolong sama Paulus. Dan dia minta Paulus untuk menyeberang ke Makedonia. Wah, itu satu tempat yang jauh dari Paulus. Tempatnya itu susah kalau mau pergi, perjalanannya jauh. Nah, Paulus mencoba mendengar lebih seksama lagi. Dia mendengar suara yang berkata, "Menyeberanglah kepada kami dan tolonglah kami." Wah, saat itu dia benar-benar lihat itu adalah orang Makedonia. Dia sadar kalau orang-orang Makedonia perlu bantuannya, sedang minta tolong. Dan dia tahu kalau itu adalah petunjuk yang berasal dari Tuhan, supaya Paulus pergi ke Makedonia menolong orang-orang di Makedonia yang belum kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wah, apakah Paulus ketika tahu orang-orang Makedonia butuh pertolongan, Paulus diam-diam aja? Atau Paulus bilang, ntar tunggu aja, aku masih ada urusan di sini. Atau Paulus langsung pergi. Nah, apa ya yang dilakukan oleh Paulus? Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan bahwa segera Paulus pergi ke Makedonia. Paulus nggak pakai tunda-tunda. Paulus nggak bilang tunggu-tunggu. Paulus nggak bilang entar-entar. Paulus langsung pergi ke Makedonia untuk menolong orang-orang yang ada di sana, supaya orang-orang di sana bisa kenal Tuhan Yesus. Nah, makanya dia sudah tahu Tuhan sudah baik buat dia, dan dia juga tahu dia bisa berbuat baik menolong orang lain. Makanya dia mau membalas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melalui apa? Melalui pertolongan dia buat orang lain juga. Nah, kalau dia menolong orang lain, makanya orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, dia langsung berlayar. Saat itu kan belum ada mobil ya. Jadi Paulus akhirnya pergi berlayar dan dia menuju ibu kota Makedonia. Namanya adalah Filipi. Kota apa namanya? Ya, kota Filipi. Nah, di kota Filipi ini Paulus mengabarkan Injil atau mengabarkan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan semangat dan dengan penuh sukacita kepada orang-orang yang ada di sana. Dan dia pergi ke rumah-rumah ibadah yang ada di Filipi tersebut untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus yang sudah mati dan juga bangkit untuk menyelamatkan semua manusia. Nah, Paulus itu dengan semangat mau menolong orang-orang yang ada di Makedonia. Capek nggak? Capek. Susah nggak? Susah juga. Tapi dia tahu kalau Tuhan Yesus baik dan dia mau membalas kebaikan Tuhan melalui menolong orang lain. Nah, berkat pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, akhirnya banyak orang tertolong. Banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan akhirnya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang pertama di Filipi yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bernama Lydia. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Lydia. Lydia adalah seorang perempuan penjual kain ungu dari Tiatira. Dan dia adalah orang pertama kali percaya Tuhan Yesus di Filipi. Wah, Paulus bersukacita sekali. Dia senang sekali bisa menolong banyak orang di Makedonia, khususnya yang di kota Filipi tersebut. Sehingga orang-orangnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini ingatkan kita juga supaya kita nggak tunda-tunda untuk berbuat baik atau menolong orang lain. Apalagi kalau sudah diminta tolong sama papa, sama mama, adik, kakak, atau temen. Jangan sampai kita bilang ntar, tunda-tunda terus, tunggu. Nanti gampang, terus nggak dikerjain.
Jadi kalau ada orang minta tolong sama kita, kita bisa segera menolong mereka. Nah, kalau kamu sudah dapat pertolongan Tuhan, sudah menerima kebaikan Tuhan, kamu pasti mau juga ya menolong orang lain dengan semangat dan dengan sukacita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia menolong banyak orang dengan sukacita. Nah, kalau kamu mau jadi anak yang suka menolong, kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa bersyukur dengan kehadiranmu. Dan bukan hanya itu aja, orang lain jadi pengen kenal Tuhannya kamu. Jadi pengen kenal Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kamu. Ih, kok bisa jadi baik ya? Kok bisa ya? Wah, siapa Tuhannya? Mereka mau kenal Tuhan kamu. Nah, itu artinya kamu sudah jadi berkat buat orang lain. Untuk itu, diingatkan ya adik-adik, kalau ada orang butuh bantuan, jangan sampai kita tunda-tunda, entar-entar, atau dicuekin atau dibiarin. Tapi kita mau semangat dan sukacita menolong orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita ya. Ini makanan apaan? Kok rasanya aneh, nggak kayak biasanya? Mama masak apa sih? Ya. Mama masak apa? Ini kok nggak ada rasanya? Dodo soalnya nggak beli garam. Hah? Garam? Oh iya. Gawat. Dodo lupa. Maaf ya, Dodo lupa.